Ya, hello everyone. Selamat datang di lebih dalam lagi. Sebentar, sampai beres dulu. Itu orang ada masuk tuh. Kayaknya. Internet aman di situ, Dad. Oh, good, very good. Ya. Hai, Woi, Halo, halo, halo. gimana? Ya, gimana? internet aman Oke, di sini, bagus sekali internetnya. bagus ya. Puji Tuhan. Very Ya, nice. bagus sekali, cepat. Nice lah. Hello everyone. Selamat datang di lebih dalam lagi. Kita hari ini bahas khotbah saya minggu kemarin. Yes, so khotbah Pastor L bisa dicek seperti biasa di New One International Church YouTube channel. Yang belum dengar bisa dengar. Sangat terberkati so far di seri baru kita, Healthy Soul, Jiwa yang Sehat. Sangat-sangat helpful ya. Dan khotbah kemarin Pastor L juga sangat packed. Dan ringkasannya bisa dilihat di YouTube, di Instagram kami di NWI Yeah. Church ya, NWI Church. Jadi diharapkan teman-teman pakai ruang lebih dalam lagi selalu untuk bertanya ya. Kalau kedengar pesan dengar khotbahnya, timbul pertanyaan, bisa pakai ruang ini untuk masuk lebih dalam lagi ke pembahasan yang mungkin nggak sempat ke cover karena khotbah PSL hari Minggu juga super packed, tapi I'm super blessed. Aku nonton sampai Ya, 2 kali. ya, ya, Berharap teman-teman juga betul, bisa betul. terberkati. Ya. Ya, So, jadi saya kira silakan ini, PSL mau ya, dipaparkan. kali ini pesan-pesan yang penting ya, pesan yang penting karena dari minggu lalu Pastor Umin, hari ini Pastor L, minggu depan Pastor Chris Hey. akan menyampaikan di NWIC. Jadi saya kira seperti buat saya itu seperti luar biasanya, setiap bulan selalu ada tema-tema baru. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek terus di NWIC di YouTube, bisa didengarkan terus sampai macam-macam topik-topik yang sangat kekinian dan mungkin kalau bisa dikatakan no debat lah ya. Ya, pembicaraannya pembicaraan-pembicaraannya sangat bagus sekali ya, dan right in. Jadi sekali lagi seperti tadi Pak Surya sudah katakan bahwa dimasukkan question box kalau ada yang ingin bertanya, silakan, karena ini masih dalam topik untuk roh, jiwa, dan tubuh, dan dengan topik yaitu bagaimana healing, tentang healing ya. Oke, Pastor L, boleh cerita ringkasannya sedikit. Oke, yuk kita belajar sama-sama. Saya kemarin ringkasannya bahasannya bicara tentang beginning of healing. Kenapa beginning of healing? Karena semua orang sebenarnya butuh healing, tapi tidak seperti yang anak zaman sekarang bilang. Karena semua orang sebenarnya nggak sepenuhnya sehat. Misalnya. Saya buka di 3 Yohanes 1:1-2 tentang bagaimana Yohanes ngomong sama Gaius supaya dia berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di sini kita bisa lihat Yohanes ngedoain jiwanya. Biasanya orang Kristen cuma doain roh doang, dan ini tapi Yohanes nggak cuma doain rohnya, ini doain berjiwanya juga baik-baik aja. Jadi tentu ada sebuah kebenaran yang powerful dalam ayat ini. Karena pada dasarnya jiwa itu sesuatu yang penting di hidup kita, tapi juga jiwa yang paling sering dicuekin. Makanya kita bahas jiwa yang sehat. Saya kalau jujur, saya rasa nggak kebetulan kalau saya bilang bahwa kita kita akan sulit punya iman yang benar kalau jiwa kita itu bermasalah. Karena iman sangat berhubungan dengan karakter Tuhan. Masalahnya seringkali kita itu mengukur iman hanya dari perasaan kita. Nah, jadi kalau misalnya jiwa kita ini bermasalah, maka itu akan sulit. Nah, maka 1 Tesalonika 5:23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh, teman-teman. Tubuh itu punya daging, darah, dan tulang. Roh itu punya intuisi, persekutuan, dan hati nurani. Dan jiwa itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi badan, tubuh itu adalah yang kelihatan, jiwa itu unsur batiniah kita, di situ ada personality kita, ada perasaan kita, ada emosi kita, ada pikiran kita, ada keinginan kita. Nah, roh itu adalah nature atau prinsip kehidupan manusianya. Roh itu dihembuskan Tuhan ke dalam manusia pada waktu kita diciptakan di tanah. Nah, kita bilang kuduskanlah tiga-tiganya. Nah, masalahnya kita kudusin seringkali cuma rohnya doang. Nah, jiwanya itu dicuekin. Padahal yang jiwa itu penting banget. Contoh,
Mungkin di sini teman-teman pernah bilang, ada yang pernah ngerasain, namanya pernah ngerasa bersalah, pikiran yang enggak, rasa itu kesulitan mengampuni, merasa kosong, takut, trauma, terus dari perasaan-perasaan yang negatif lainnya, itu semua jiwa issue, teman-teman. Itu ada masalah dengan jiwamu. Nah, kalau masalah gini, kalau emosi menguasai, ini yang teman-teman perlu tangkap. Kalau emosi menguasai, entah kamu benar atau salah, kamu bisa jadi salah. Ada orang, misalnya dia itu bener masalahnya. Misalnya lagi nyetir mobil gitu, misalnya dia sebenarnya bener, tapi gara-gara dia emosi, dimukul, yang nyelip dia, akhirnya dia jadi salah. Nah, emosi itu kayak gitu. Nah, makanya seringkali kita nggak sadar bahwa jiwa kita tuh sakit. Nah, makanya teman-teman saya perlu ngomong baik-baik. Perasaanmu penting, pikiranmu penting, dan kamu perlu taklukkan itu di dalam salib Tuhan. Nah, Matius 26 ayat 41, ini Yesus yang ngomong. Ini menarik banget. Dia bilang gini, berjaga aja dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Saya suka dengan statement ini. Kenapa? Karena Yesus bilang bahwa jelas dia ngomong, roh itu penurut, daging itu lemah. Tapi jiwamu itu medan perang. Makanya berjaga-jaga, berdoa, itu kan soul issue. Jadi dibilang gini, udah tahu jiwamu, udah tahu dagingmu lemah, rohmu penurut, ya sudah, kamu jiwanya harus kamu kuatin. Berdoa, berjaga-jaga, karena pertempuran terbesar itu terjadi di dalam kita. Saya sempat ngomong kemarin, kasih analogi bahwa jiwa, tubuh, dan roh itu kayak tarik-tarikan. Jiwa tuh yang di tengah, tubuh yang narik ke kanan, roh yang narik ke kiri. Yang roh mau bawa kita ke arah yang benar, tubuh mau bawa kita ke arah yang sifatnya daging, ditarik ke sana kemari. Kadang bawa kita jadi senang baca firman, kadang kita juga males, kadang kita maunya kudus, kadang kita maunya berantakan. Nah, manusia tuh tensionnya di situ. Jadi our soul is a battlefield. Jiwa kita itu medan pertempuran. Makanya teman-teman harus tangkap ini baik-baik, karena memang pertempuran di situ. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, kok jadi orang Kristen kok susah banget ya jiwanya? Ya memang susah, karena kamu diperebutkan dengan keinginan roh dan daging. Jadi memang tensionnya di situ. Nah, masalahnya tiga-tiganya itu sebenarnya, saya berkali-kali bilang tiga-tiganya itu nggak bisa dipisah, karena Tuhan sendiri bikinnya nggak kepisah. Manusia kalau cuma tubuh doang dan nggak ada jiwanya, nggak ada rohnya, dia jadinya zombie. Kalau misalnya udah, itu pun zombie kalau rame-rame. Kalau misal sendirian zomblo kan, maksudnya kan kayak gitu-gitu. Nah, kalau cuma roh doang, kita bukan manusia lagi, kita makhluk halus maksudnya. Nah, jadi kita nih kayak hamburger gitu, ada roti, sayur, daging, harus digabungin baru dianggap hamburger. Kalau misal cuma satu, ya sayur doang, roti doang. Nah, we're just like hamburgers. Nah, makanya tension di hidup kita itu, apalagi pada waktu teman-teman pengen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tension itu, ketegangan tuh kan selalu ada. Tapi ketegangan nggak selalu buruk. Nggak selalu buruk. Kenapa? Karena gitar harus senarnya tegang. Bass senarnya juga harus tegang supaya bisa keluarin bunyi. Justru ketegangan antara tubuh, jiwa, dan rohmu itu yang bisa membantumu untuk melihat Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, makanya jiwa, saya kutip apa kata Pastor Umin minggu lalu, bahwa jiwa itu perlu pay attention dengan apa yang masuk ke dalam dirinya dia. Social media yang kita lihat, relationship yang kita miliki. Karena kalau kita salah pertemanan, teman-teman kita toksik, kita bisa keikutan. Atau kita kesering lihat social media, jadi gampang iri sama orang, kurang bersyukur. Itu tuh karena semua masuk ke dalam jiwa kita. Terlalu banyak berita yang buruk dalam jiwa kita. Nah, saya kemarin teman-teman, bagi teman-teman mau nanya, silakan tanya di question box ya. Ini harusnya mencoba menjelaskan sekali. Ya. Nah, saya sempat share tentang bagaimana Elia mengalami gangguan jiwa yang nggak sehat di 1 Raja 19 ayat 1-5. Dan ini bukan kebetulan bahwa dia ini nabi. Jadi dia ini orang rohani. Dan kita bisa lihat bagaimana orang rohani juga bisa bermasalah terhadap jiwanya. Betul. Kerap kali gitu ya, badannya, jasmaninya olahraga, rohaninya berdoa, tapi jiwanya kosong ya. Atau dibiarkan jiwanya dibiarkan beat up lah. Mending kosong. Kayak dipukulin malah sama seluruh yang ada gitu. Ya. Iya, makanya itu yang terjadi maksudnya. Itu yang terjadi pada waktu Elia. Elia kurang rohani apa? Tubuh kurang kuat apa? Tetapi pada waktu Isabel berhasil intimidasi dia, jatuh dia. Berikut ini bahkan saya share ada 10 hal yang dialami Elia
10 hal yang namanya Elia, dan tampaknya 10-10 ini semua relatable bagi kita. Satu, Elia jadi takut. Kedua, Elia pengen kabur. Ketiga, Elia mundur dari beberapa relationship. Keempat, Elia bikin keputusan bodoh dan impulsif. Kelima, Elia dorong dirinya ngelewatin batas fisiknya. Keenam, Elia ngerasa kerjaan yang dari 7, Elia ngerasa ngeluh, pengen nyerah. 8, Elia merasa sendiri, merasa diserang. 9, Elia suka banding-bandingin dirinya sendiri. Dan yang ke-10, Elia ngerasa gue mendingan mati aja deh. 10-10 adalah ciri-ciri orang jiwanya lagi luka, jiwanya lagi nggak sehat. Tidak Dan sehat. mungkin ada di beberapa di antara teman-teman yang ngerasa kayak gitu. Saya nggak tahu ada di antara teman-teman ngerasa kayak gitu atau nggak. Mungkin kamu harusnya lihat Elia. Kamu harus lihat Elia. Karena gini, ini bukti bahwa orang rohani pun nggak jauh dari masalah jiwa. Jadi jiwamu memang harus dijaga. Nah, kamu harus biarkan Tuhan bertahta bukan cuma di rohmu, bukan cuma di tubuhmu, tapi juga di jiwamu, juga di perasaanmu. Give your feelings to the Lord, gitu maksudnya. Nah, ciri-ciri jiwa yang sehat tuh Filipi 4, 8-9. Kan Pastor Robert pernah bikin lagunya gini, yang semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dapat didengar, kebajikan. Pikirin semua itu. Nah, kalau kamu bisa merasa dipikirin hal seperti itu, kalau kamu merasa mulai mikir-mikir ke situ, kalau kamu bisa berpikir ke arah situ, berarti jiwamu lumayan sehat. Masalah ada orang-orang pengen mikir yang bener aja itu susah. Saking overthinkingnya. Orang pengen mikirin yang mulia aja susah. Orang pengen mikirin yang adil aja susah. Dia seakan-akan gak bisa lihat orang dengan adil. Pengen ngejudge terus. Ada orang-orang gak bisa mikir semua yang suci. Kayak pikirannya tuh terbelenggu sama hal-hal negatif gitu. Semua yang manis dia gak bisa. Tuh kayak semua hidup pahit doang dah. Susah ngampunan. Nah, jadi teman-teman harus lihat yang kayak gini. Jadi saya nggak tahu teman-teman ada yang ngalamin atau enggak, tapi kamu harus nangkep di sini bahwa. Betul. Kenapa? Tadi yang nanya di kolom komen, pindahin ke ini ya, ke question box ya teman-teman ya, biar nggak kegulung ke atas. Tadi ada yang nanya cek di situ. Ngomong di question box ya. Nah, kenapa kita harus tahu hal ini? Karena saya belajar satu hal gini. Kalau misalnya kita ini mau dibantu, kita butuh pertolongan, kita kan harus tahu kita ini ada di mana. Kayak orang nyasar gitu. Kalau orang nyasar, mau dibantuin orang, pertama dia harus kasih tahu posisinya dia di mana. Setiap kali kalau gue nyasar, saya telepon orang dan bilang misalnya bantuin saya dong. Orang akan nanya posisi di mana, ada patokan nggak? Ya, betul. Mengetahui kita ada di mana itu akan sangat membantu kita untuk disembuhkan. Makanya teman-teman perlu cek tadi daftar-daftar tadi. Makanya untuk lihat detail, lihat di Senin Minggu kemarin dah. Kalau kamu mau healing beneran ya. Kamu healing-healingan yang terserah lah maksudnya lah. Nah, karena kenyataannya di sini kita bisa tahu bahwa tidak ada satupun dari kita yang sebenarnya sehat. Kita ini punya brokenness sendiri. We have broken souls because we live in a broken world. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Insecurity, saling menyalahkan, rasa kehilangan, rasa tidak mau kalah, rasa pengen menang dari yang lain, merasa minder, itu adalah akibat pada waktu dosa masuk ke dalam Taman Eden, dan ya itu akibat dari dosa lah. Jadi ya you akan seumur hidup ngerasain kayak gitu, tapi kamu harus berjuang, kamu harus lihat. Nah, ada kabar baiknya adalah Tuhan mau teman-teman kita semua tuh healing. Tapi masalah healingnya Tuhan nggak seperti yang kita bayangkan. Kalau healing dunia, saudara harus pergi ke satu tempat untuk bisa healing. Nah, apa yang kalian anggap saat ini healing, generasi sebelumnya anggap itu kabur. For us, it's called running away. Oke? Itu ngilang. Lebih hilang ya, bukan healing. Hilang. Nah, masalah healing itu emang mungkin pergi ke Bali itu seru ya, tapi abis healing, kamu lihat billingnya giling masalahnya. Gila billingnya. Jadi kayak billingnya mahal. Jadi kayak enggak lah. Itu abis kamu senang-senang ngeliat bill-nya langsung, aduh enggak deh, berat gitu. So, Tuhan mau, tapi caranya memang berbeda. Sebenarnya cuma ada 3 hal yang sebenarnya yang teman-teman perlu jalanin di kehidupanmu di masa lalu. Yang ada hal yang kamu perlu beresin di masa lalu, yang kamu perlu hadapin di masa sekarang, dan yang kamu perlu hadapin di masa depan. Nomor 1 yang kamu perlu hadapin sekarang adalah jangan bohongin dirimu sendiri. Ada orang pura-pura kuat, ada orang pura-pura hebat. Tapi saya suka banyak tokoh Alkitab kayak si Elia, Daud, Yusuf. Dia tidak menutup perasaannya, dia terbuka sama Tuhan dan akhirnya healingnya muncul dari situ.
Mungkin kita nggak selalu bisa terbuka sama semua orang, tapi minimal kita terbuka sama Tuhan, dan minimal kita nggak bohongin diri kita sendiri, gitu maksudnya. Karena bohongin diri kita sendiri juga nggak ada gunanya. If you are broken right now, don't lie to yourself. Kadang kita perlu, kemarin minggu lalu Pastor Umin bilang, revealing your feeling is the beginning of healing. Membuka, mengeluarkan perasaanmu justru itu adalah awal dari kesembuhan. Terus memberi nama apa yang kamu rasakan, itu juga awal dari kesembuhan. Jadi bukan cuma rasa, aduh mixed feelings nih, kamu perlu kasih nama, ini apa sebenarnya. Terus kamu perlu tahu kenapa kamu rasakan hal itu. Nah, dan makanya beberapa orang itu, kalau ada yang memang parah banget ya, memang emosinya parah banget ya, lagi negatif banget, ada beberapa orang bilang gini, kamu harus cari orang yang bisa kamu percaya, kamu ngomong sejujur-jujurnya, terus-terusan, ngomong terus-terusan, ceritain emosi kamu, ceritain perasaan kamu, sampai kamu capek. Berkali-kali katanya. Terapinya katanya begitu. Katanya. Jadi memang ada orang-orang harus sabar, tapi kita nggak cuma ngurusin yang itu doang. Itu kan yang harus kamu urus sekarang. Dan yang kedua nih, yang kedua adalah find meaning. Ini bicara kita lihat ke masa lalu. Wow. Ini bicara bagaimana kita ambil hikmah dari apa yang udah terjadi. Saya tahu ada banyak hal itu udah terjadi, tapi kita perlu belajar memaknai secara produktif. Banyak hal bisa terjadi di hidup kita. Jawaban doa nggak sesuai ekspektasi kita. Ya, Tapi betul. ya, jawaban doa banyak nggak sesuai ekspektasi kita. Tapi saya suka dengan Yusuf. Yusuf itu dia pasti marah, tapi dia memilih setelah dia Tuhan angkat, dia memilih untuk memaknai apa yang terjadi dengan dia, dan dia bilang misalnya ini karena Tuhan kirim saya ke sini, dan itu yang bikin dia pulih. Dan makanya orang-orang perlu belajar mengerti masa lalu itu bukan untuk ditangisin tapi dipelajarin. Harus ini yang kita harus ulang seumur hidup di pikiran kita. Kita harus belajar jujur pada kita sendiri, dan kita harus belajar memaknai masa lalu kita. Itu yang harus diulang terus. Karena saya selalu bilang kaca spion tuh memang ada tapi kecil, karena dia ada untuk nolong kaca depan. Kita harus lihat kaca depan, spion kecil, tapi dipakai untuk nolong doang, bukan untuk kita terus-terusan lihat ke belakang. Paling itu sih. Dan yang ketiga, itu tadi udah urusin soal masa sekarang, masa lalu. Yang masa depan adalah kita perlu punya pengharapan kembali. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Orang-orang paling berat adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. If you lose hope, kamu tuh nggak punya tenaga. Makanya kita perlu punya pengharapan. Pengharapan kita adalah Tuhan. Bahwa Tuhan bisa buat segala sesuatu indah pada waktu itu. Bahwa Tuhan itu baik. Dan saya tutup dengan sharing dari istri saya. My wife, istri saya, ada contoh bagaimana orang lolos dari emotional baggage, yang beban-beban emosi. Saya akan ceritain sedikit bagi teman-teman yang tukang galau. Istri saya, background-nya itu perempuan, anak yang diadopsi dan lahir di luar nikah. Dia tidak tahu ayahnya, dia tidak tahu ibu aslinya, karena dari lahir dia nggak pernah ketemu mamanya. Bahkan ada tendensi bahwa ada kemungkinan dia ini lahir kembar, cuma kembarannya meninggal di kandungan. Karena kembarannya itu diaborsi, istri saya juga diaborsi, tapi istri saya bertahan, kembarannya goodbye my love, gitu maksudnya. Jadi dari lahir aja udah nggak diinginkan. That's my wife. Nah, pas lahir dia diadopsi sama keluarga yang nggak semua keluarganya, tapi yang mama tirinya dia justru pengen jadiin dia tumbal supaya makin kaya. Oh, itu juara banget di hidupnya deh. Udah kayak di film-film deh. Walaupun tantenya akhirnya cukup baik, tapi nggak ngubah kenyataan bahwa dari kecil dia tuh dipukulin, dia tuh dimaki-maki, dia tuh direndahin. Kayaknya tuh, waduh, dia kayak sebenarnya di abuse sebenarnya sih. Jadi dia tuh grow up penuh dendam. Teman-teman basal tahu, saya awal-awal ketemu dia dendamnya masih besar. Tapi pada waktu dia bertemu Yesus yang memulai segalanya. Pada waktu dia punya hubungan personal dengan Tuhan, di situ mungkin Tuhan ubah hatinya dia. Dan dia pada waktu dia punya relationship sama saya, perlahan dia mungkin mulai lihat masa depan. Dan akhirnya sebelum dia menikah, dia memutuskan untuk ampunan and let go semua. Dia memutuskan untuk nomor satu, dia memutuskan untuk jujur sama perasaannya dia. Dia memutuskan untuk mencari makna dari apa yang terjadi di masa lalunya. Dan dia memutuskan untuk punya pengharapan. Kunci dan kenapa dia bisa punya pengharapan? Karena dua hal yang dilakukan. Dia lepas haknya dia, dan dia lepas egonya dia. Haknya dia lepas. Haknya dia adalah dia dapat
ada orang minta maaf sama dia, itu haknya dia. Hak dia adalah hak dikasihi. Itu hak dia. Tapi dia milih untuk tidak menyalahkan, dia lepas semua haknya. Bahkan sempat ada rumah yang harusnya jadi milik dia, dia sempat lepasin juga haknya dia. Dan dia milih untuk egonya, harusnya kalau dari egonya dia harusnya dendam, dia harusnya itu orang deserves it, layak untuk dibunuh atau layak untuk diapa-apain. Cuma dia milih melepaskan egonya dan memilih untuk melihat masa depan. Dan akhirnya yang terjadi, she got better future. Dia dapat keluarga yang bahagia, dapat suami yang sayang sama dia, dan dia pun punya, sekarang dia dikasihi, dan dia punya hidup yang, kalau saya sempat tanya, kamu gimana rasanya? She is happier now. Dan itu yang terjadi saat seseorang memilih untuk lepasin hak dan egonya dia. Saat dia lepas, karena hak dan ego adalah apa yang mempenjarakan kita di masa lalu. Saat kita ingin untuk let it go, di situ masa depan maju. Dan di situ kita perlu percaya bahwa Tuhan punya pengharapan. Tuhan tuh punya rencana besar bagi kita. Mendingan maju. Makanya, dan saya bilang gitu, emosi adalah apa yang di dalammu, bukan di luarmu. Apa yang kita rasakan bisa beda dengan kenyataan. Dan ini yang saya berkali-kali pelajari. It's easier to live by faith when you understand your emotions. Bahwa emosimu itu bukanlah kenyataan, bahwa kamu bisa merasa ditinggal Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah ninggalin kamu. Dan healing datang bukan karena lari, tapi karena dihadapi saat kamu taruh semua di kaki Tuhan. Dan disitulah kesembuhan muncul. So, kira-kira itu teman-teman. Itu ringkasan dan kemarin. Dan saya berharap ini bisa mengerti. Si Kristo hilang. Ya itu. That's all. Oke. Ini kan direkam ya Pastor L ya. Jadi nanti kalau misalnya buat saudara-saudara ingin ulang lagi, ingin dengar lagi dari awal, bagi yang baru join, bisa nanti ikutin di IG ya. Di IG live bisa. Atau di IG NWIC ya. IG NWIC iya ada, dan juga di itu juga bisa kok. Di sermon khotbah juga ada, di NWIC YouTube NWIC juga ada. NWIC ya. Oke. So, ini udah mulai ada banyak pertanyaan nih, mau jawab yang mana dulu? Oke, Pastor Chris, di manakah engkau berada? Ntar dia juga masuk lagi kok, biar aja tadi masuk. Dia masuk lagi teman-teman. Ya? Oke. So far belajar sesuatu? Saya harap teman-teman belajar sesuatu hari ini. Dan ini biar kamu bisa berdamai juga sama dirimu sendiri. 3 hal ini harus diulang-ulang ya. Oke, nggak bisa muncul tiba-tiba. Minum obat tuh nggak bisa sekali, harus berkali-kali. Oke, kamu harus punya pandangan, kamu harus kenal Tuhanmu, buat Tuhanmu itu punya merancang masa depan yang baik. Oke, mari kita lihat. Dad, silakan dipilih mana? Ya, tunggu nih Christopher ya. Sudah join lagi. Oke, mungkin yang ini Rahel Sitinjak kali. How to let it go the past ya, Kak. Ya, mana? Dipencet aja dulu deh. Bisa di. Ya. Oke. Saya depan kayak. Ya. How to let it go the past. Itu yang saya bilang. Tadi barusan bisa dibahas ya. Ya, 2 hal dilepas. You have to let go of your rights. Kamu harus lepasin hak kamu. Dan kamu harus lepasin ego kamu. Saya nemuin orang-orang yang nggak bisa lepas dari masalahnya adalah orang-orang yang nggak bisa lepasin haknya dia dan egonya dia. Bahwa dia merasa berhak untuk marah, hak untuk balas dendam, hak untuk kepahitan, hak untuk tadi diperlakukan dengan semestinya. Hak itu yang malah pemaksaan itulah yang buat kita jadi terikat, jadi nggak bisa let go. Ada kayak dia semacam belenggu. Yang nanti di khotbahku minggu ini akan lebih detail sih. Kan khotbah minggu ini tentang live in the truth ya. Live in the truth. Kita mencatat bahwa jiwa yang sehat itu didapat dari hidup dalam kebenaran. Dan kebenarannya ada beberapa hal yang Tuhan perintahkan untuk kita let go. Untuk kita lepaskan, contohnya pengampunan misalnya. Dan ternyata ketika kita melepaskan pengampunan, yang lepas justru kita sebenarnya, kita yang dimerdekakan. Makanya kan bahasanya kan how to let go the past. Yaitu caranya dengan tadi apa yang saya sebut tadi ya, mengorbankan ego. Hak. Mengorbankan hak. That's good. Hak itu yang harus dilepas menurut saya. Dan saya tahu itu nggak mudah misalnya. Saya tahu ego tuh nggak mudah. Ego kita maunya kita yang menang maksudnya. Tapi kadang bagaimana kalau itu malah bikin kita terperangkap di masa lalu?
Jadi memang kadang kunci memang kalau kamu lepas masa depan, lepasin dua itu memang nggak mudah, tapi the moment you bisa lepasin itu, you akan bisa maju ke masa depan yang gila-gemilang Tuhan udah siapkan. Dan itu akan bikin kita lebih damai sejahtera. Itu sih. Oke, semoga ngebantu ya. Lanjut. Oh, ini ada pertanyaan yang cukup panjang nih. Yang pertama dikatakan di dalam kehidupan kita, ini ada 3 ininya ya. Coba saya ini dulu. 3 sambungan kayaknya. 3 sambungan ya. Ini yang pertama. 4 malahan 4. Ini banyak nih. 4 banyak bener. Oke. Apa langsung aja ya? Langsung dibacain aja ya? Bacain. Aku bacain. Iya, oke. Shalom Pastor, menurut saya tidak banyak hamba Tuhan yang perhatian terhadap jiwa kita. Tapi yang dibahas lebih dominan tentang roh dan kayaknya jasmani nih, roh dahani dan jasmani saja. Sedangkan kita lihat di society sebenarnya banyak sekali jiwa-jiwa yang bermasalah. Gimana dong Pastor supaya kita sebagai orang-orang percaya ini disadarkan bahwa jiwa juga penting di dalam kehidupan kita, karena banyak banget sekarang case-case yang kejam, ngeri, karena kita tahu jiwa-jiwa sedang bermasalah. Itu yang kita lakukan dari tahun lalu sebenarnya. Kalau teman-teman perhatiin, tepat tahun lalu September kita ngebahas tentang mental health issues. Pas tahun lalu gitu. Dan ini setahun kemudian kita ngebahas lagi jiwa yang sehat. Dan kami khususnya New Wine lagi berusaha jadi gereja yang peduli ya tentang mental health issues, karena Tuhan peduli. Saya percaya Tuhan peduli karena makanya ayat-ayat kita penuh sekali dengan tentang jiwaku merindukanmu, jiwa yang begitu-begitu, jiwa yang sehat, dan itu sangat memenuhi firman Tuhan. Kalau Tuhan peduli sama jiwa kita, kenapa kita sebagai hamba-hamba Tuhan nggak peduli ketika ada orang yang bilang dia kena mental atau dia kayaknya terganggu jiwanya, kita cuma suruh berdoa atau kita suruh ngapain, yang adalah sebenarnya adalah apa ya, aku bilangnya ignorance ya, lebih kayak ketidakpedulian gitu. Dan kami sebagai gereja New Wine lagi coba ya bikin yang seperti ini ya, seri-seri seperti ini. Ini upaya kita untuk at least membangkitkan kesadaran kepada mereka kepada semua jemaat ya, atau yang lihat kita firman Tuhan yang kita bagikan, menyadarkan bahwa jiwa ini juga bagian yang penting. Makanya nggak sedikit orang yang istilahnya tubuhnya di olahraga sehat, terus rohaninya dia berdoa gitu ya, ibadah gereja, tapi jiwanya nggak diperhatiin ya. Terganggu. Akhirnya jadi sakit jiwa, dan itu tanggung jawab harusnya hamba-hamba Tuhan juga, dan ini yang kami coba lakukan sebenarnya. Dan itu juga sangat bagus sekali ketika akhir tahun lalu ada pembicaraan di Conversation ya dengan Garen Lemoindong ya, anaknya Pastor Gilbert ya, dan itu teman-teman bisa lihat itu di YouTube. Sebenarnya pembicaraan ini sangat-sangat menarik karena kita melihat situasi yang terjadi di sekeliling kita di lapangan. Dan ini adalah di lapangan ini fakta sebenarnya. Seorang anak hamba Tuhan besar yang adalah juga pendeta. Maksudnya kami kategorikan teman sahabat kami Garen juga hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa ya dalam kesembuhan dan segala macam, tapi dia bisa kena mental. Istilahnya nggak ada yang kebal gitu berkaitan dengan nggak ada yang kebal. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa, tidak ada orang yang kebal juga terhadap gangguan mental. Gitu, apalagi situasi-situasi seperti ini, dari pandemi 2 tahun, lalu terus kemudian masa-masa perubahan-perubahan kepada kedewasaan, dan semuanya bisa terjadi pada diri kita. Dan yang penting kita harus menyadari hal ini, dan terlebih lagi saya sih ingin mengajak agar gereja-gereja juga turut peduli ya tentang hal ini ya, agar karena ini masalah mental, masalah jiwa yang sangat penting sekali. Saya sudah melihat sih ada beberapa gereja-gereja GBI yang mulai membicarakan tentang hal ini, tapi saya kira sangat lebih baik lagi kalau lebih banyak lagi gereja, karena ini yang sedang dihadapi. Diseriusin, betul. Ya, harus lebih diseriusin, ya. Walaupun masih banyak orang yang pro dan kontra tentang psikolog dan sebagainya, tetapi terkadang kalau situasinya sudah menjadi begitu serius, maka saya kira tidak ada masalah ketika bertemu dengan psikolog, cerita, gitu, ya. Oke, ya, terus lagi. Ya, pertanyaan berikut ada dari ini, bagaimana tanggapan Pastor mengenai seseorang yang memakai statement healing untuk tidak join komsel dan mengurangi jadwal pelayanan di dalam gereja dalam jangka waktu yang cukup lama? Bagaimana menanganinya sebagai sesama rekan pelayan? Maksudnya nasihat buat yang healing tapi ngilang gitu ya, yang tadi ya. Dia lebih kayak gak healing, lebih ngabur sebenarnya. Gimana Pastor? Dia kabur.
Tapi dia harus nanya dulu, karena emang setahu saya pelayanan tuh seru kok. Pelayanan malah justru menyegarkan. Dia lelah kenapa? Apakah memang kebanyakan atau Betul. pertemanannya emang relationship di gereja masalah? Itu juga ditanya. Ya, banyak faktor berarti ya. kita mesti cari tahu kenapanya berarti ya, kenapa dia melakukan hal itu. Kenapa Soalnya dia hilang ya, bukan healing. iya, soalnya yang saya tahu di New One itu mereka yang melayanan malah semangat sih. Jadi saya Iya, bingung betul. juga maksudnya. Iya. They're Somehow very malah excited. kita bisa berani Ya. masukin kategori apa yang kita lakukan yang kayaknya cuma mengisi roh kita, sebenarnya juga bisa mengisi jiwa kita. Kayak misalnya gini, aku dulu baca Alkitab cuma buat rohani, tapi ternyata baca Alkitab itu bisa sangat menyenangkan, malah jadi hobi. Hobi itu kan mengisi Betul. jiwa kan sebenarnya. Betul. Ya. Gitu. Jadi pelayanan juga bisa mengisi jiwa kita loh, maksudnya ketika kita melakukan hal bukan buat diri kita sendiri tapi buat orang lain kan. Dan Betul. Itu punya harus sukacitanya sendiri. Bener, Dapat pelayanan bisa joy-nya jadi kayak sendiri. healingnya sendiri. Nah, ketika pelayanan jadi beban, disitulah orang ngerasa perlu healing. Nah, pertanyaannya mesti di apa ya, alasan dia ngilang itu yang mesti dicari sih sebenarnya pertamanya. Iya. Mesti ya, kalau Pastor El bilang tadi mesti bisa didefinisikan ya, kalau nggak bisa dibenerin gitu ya istilahnya. Kalau kita nggak tahu. Harus cek kamu kenapa? Apa masalah di gerejanya atau masalah kamunya? Karena kalau misalnya memang masalahnya itu hanya karena kamu, misalnya gerejanya aman-aman aja ya, masalahnya cuma kamu. Bagi saya sih kamu nggak akan sembuh dengan kabur dari melayani. Dengan kabur ya. Misal contoh ya, dia ngerasa mestinya berhak dihargain gitu. Tapi dia ngerasa underappreciated. Kan itu kan juga problem ya. Kadang teman-temannya udah suportif, udah sering bilang thank you, tapi dia ngerasa mungkin mestinya dikasih pengen dihargai lebih gitu. Nah, itu ekspektasi berlebihan. Ya. Nah, ini kan bukan tentang kita. Betul. Tapi memang ada juga tapi juga ada pembicaraan ya, ada hal-hal tertentu yang mungkin kalau sampai terjadi di dalam lingkungannya yang toksik, itu juga kita harus mengerti ya, yang menyebabkan sehingga satu sama lain saling berkaitan, sehingga dia merasa tidak dihargai, merasa begini begitu. Itu memang ada sih memang, karena itu ada. Jadi kita memang mesti melihat juga intinya dari mana ini permasalahan ini. Ya. Kita lanjut ya. Ini sudah jawab sih. Ini ada pertanyaan yang top. Iya, minta tolong sekali lagi teman-teman untuk bisa masukin pertanyaan ke inbox ya. Question box ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang ini. Ini ada yang di-like sampai 4 orang nih. Hai Pastor, bagaimana berdamai dengan hasil keputusan sembrono di masa lalu atau kesalahan ya, yang semua impact kita rasakan sampai saat ini dan membuat jiwa saya terganggu. Gimana Pastor? Kesalahan di masa lalu ini. Ya, kesalahan sembrono ya, oke ya. Yang kamu bisa lakukan memang nggak bisa sekali. Kamu harus lakukan 3-3-nya berkali-kali. Kamu harus cari orang yang bisa kamu ceritain. Kedua, kamu harus kenyataan memang kamu harus cari meaning. Kamu doa sama Tuhan untuk bisa. Kenapa diizinkan? Kalau bahasa gitu ya, maksudnya everything happens for a reason. Mesti dicari reason di baliknya. Jadi kerap kali kita mesti berhenti bertanya kenapa dan mulai bertanya untuk apa. Untuk apa artinya kita find meaning. Kan gitu. Kita harus cari arti. Iya, betul. Soalnya kalau ditanya, memang banyak hal buruk bisa kejadian di hidup kita dan kita juga nggak tahu kalau bisa kejadian. Tapi kita cuma bisa memaknai secara produktif. Gini, nggak mana ada sih orang mau sakit gitu. Iya, bulan lalu kan storms kan juga gitu kan, ada yang datang. Iya, mana ada sih orang disebabkan sendiri, disebabkan orang lain terhadap kita. Iya, benar. Mana ada sih. Kenyataannya tidak ada yang mau susah di dunia ini, tapi kesusahan tuh ada. Pasti datang, nyamperin pasti. Iya. Mau nggak mau ya, kita harus berdamai dan kita harus kalau misal sudah sembrono di masa lalu, ya sadarilah Tuhan sudah ampunin. Kamu juga perlu belajar ampunin dirimu sendiri. Kamu harus hormati keputusan Tuhan untuk mengampunimu juga. Betul. Itu loh. Betul. Bagi saya setiap anak Tuhan di sini. Apa? Ada pertanyaan kok chat box-nya nggak ada ya? Ada kok, coba doain sih ya. Coba doain. Coba diupdate dulu kali IG-nya. Diupdate dulu mungkin ya. Gini, bagi saya setiap anak Tuhan harus belajar juga menghargai keputusan Tuhan yang sudah ngampunin kita. Ya, that's good. Kita harus belajar hormat sama keputusan Dia. Karena kita kan itu starting point kita ya, Pastor ya. Dari kita pernyataan bahwa kita ini forgiven. Dari situ dulu.
Mm-mm. Iya, betul. Saya kira itu. Sebenarnya saya jadi ingat pelayanan dulu pernah atau beberapa kali cukup sering ya pelayanan ke rumah sakit jiwa ya. Rumah sakit jiwa ternyata di situ ada satu hal yang menarik yang saya temukan dan ternyata di sana itu ada banyak, saya kira banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi dan pernah punya pekerjaan yang bagus, misalnya sekretaris dari sebuah perusahaan yang multinasional, posisinya cukup tinggi, pernah jadi sekretaris direksi dan sebagainya. Lalu saya bertanya kenapa mereka bisa ada di situ? Karena mereka tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan bahwa pada waktu jiwa mereka mengalami gangguan itu loh. Sehingga tidak diselesaikan dengan baik, tidak diurusin dengan baik, sehingga makin lama makin parah. Karena waktu saya bicara dengan mereka itu, individual ini, orang tertentu ini, oh dia bisa campur pakai bahasa Belanda, lalu kemudian dia bisa dengan runut menceritakan posisi pekerjaannya dia, apa yang dia kerjakan. Jadi saya bilang, wow ini orang terdidik sekali, begitu. Gitu ya. Jadi buat kita sekalian, ini memang masalah yang memang harus dibicarakan dan harus dicari jalan keluar. Dan kemudian kita harus berani melangkah untuk bisa keluar. Tadi Pak Surya bilang harus mengakui, menerima apa yang Yesus sudah perbuat dalam hidup kita, dan kita harus mengakui itu. Karena seringkali kita kepengennya, kita kepengennya misalnya ada pendeta yang luar biasa mendoakan, menumpangi tangan, baru kayaknya itu langsung healing, mendadak healing, kayak gitu juga ya bentuknya. Nggak gitu caranya. Kadang-kadang kita harus ngomong sama psikolog, buka diri kita, ngobrol sama yang tadi orang-orang yang bisa kita percaya. Terus tadi Pak Surya juga tentang kenyataan bahwa kesalahan di masa lalu tuh bukan hanya pernah terjadi untuk sekedar dilupakan atau kita sesali. Betul. Tapi kesalahan di masa lalu harus dipelajari, harus jadi pelajaran gitu. Sehingga kita nggak perlu bikin itu lagi. Selama kita masih bangun, artinya Tuhan kasih kita kesempatan, dan biar kesempatan ini nggak kita habiskan untuk menyesal gitu. Kita habiskan untuk memulai kembali ya. Harus. Saya kira kan banyak orang suka pagi-pagi ini suka naik sepeda ya. Naik sepedahan goes gitu kan. Kalau dia goes pas lewat jalan yang bolong-bolong, dia jatuh, lain kali jangan lewat situ lagi. Gitu, cari jalan yang lebih bagus gitu. Gitu kan. Ya, ada lobang gitu kan. Gitu, ya. Pelajari kesalahan kan gitu ya. Pelajari kesalahan kita. Harus aman. Jadi makanya teman-teman, kalau ada yang di antara kamu yang Olive, kalau kamu beneran pengen tahu jawaban kamu ada di 3 poin yang saya share di sermon saya. Kamu perhatiin lagi, kamu lakukan itu, dan kasih waktu, lakukan itu berkali-kali. Betul. Dan saya percayalah, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan bicara sama kamu. Tuhan juga. Khotbah minggu ini juga bisa disimak nanti. Aku kasih beberapa hal yang akan lebih punctuate lagi sih sebenarnya apa yang Pak Israel bilang. Akan lebih masuk. Jadi sebulan ini kita akan bentuknya apa yang udah dibagikan minggu pertama, diperjelas di minggu kedua, ditekan lagi ke minggu ketiga, baru keempat. Jadi semuanya connected. Jadi aku sangat disarankan untuk nyimak ya, maksudnya ngikutin aja gitu. Sip. Ini ada pertanyaan berikut nih dari cukup urgent juga nih. Saya mau sharing, akhir-akhir ini saya sering khawatir karena menjelang pernikahan. Dan lebih randomnya lagi takut meninggal. Tolong gimana caranya bisa atur pola pikir biar nggak gampang diserang pikiran yang enggak. Makasih. Di likes juga sama 3 teman yang lain. Jadi menjelang pernikahan tuh ada FOMO ya. FOMO. Takutan. Mungkin takutan ya. Gitu menjelang pernikahan. Boleh di-share, mungkin pernah. Pasti lah ya menjelang pernikahan pasti ada kekhawatiran. Aduh, is she the one atau is he the one, pasti kan gitu-gitu ya. Bener gak nih kan gitu. Itu udah kayaknya umum ya, ketakutan itu ya. Tapi kalau sampai takut meninggal, aku rasa waduh, kalau takut meninggal sih kejauhan sih ya. Biasanya dia takut apakah dia orangnya gitu kan. Kita bilang takut gitu kan. Atau nanti hari H, kalau dia outdoor hari H ntar hujan gak ya, biasanya gitu. Kalau sampai takut meninggal sih agak jauh juga ya. Overthinking kali itu ya, overthinking ya. Kalau khawatir menjelang pernikahan bagi saya biasa, it's okay, kamu jalanin satu-satu. Nggak ada orang yang nggak takut. Justru gini, kekhawatiran kamu juga ada bukti agar kamu bisa lebih siap-siap lagi. It's fine. Kalau misalnya menjelang pernikahan fine kok. Saya juga sama istri saya deg-degan kok kita udah menjelang pernikahan waktu itu kok. Kayaknya semua orang begitu deh. Nah, yang menarik perhatian saya personal adalah yang takut meninggal nih.
Ya, saya harap, saya nggak tahu ya. Ini saya dulu ya, Pastor, sebelum nanti Pastor yang lain. Ya, ya, ya. Oke. Sebelumnya bukankah kamu sadar bahwa saat kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu tuh sudah available bagi kamu. Kamu tuh kematian hanyalah pintu untuk kamu menuju ke kekekalan. Kekekalan, kamu ya, betul. jadi milik Tuhan. Kamu tidak perlu khawatir hal-hal seperti itu. Ya, ya mungkin saya nggak tahu apakah takutnya karena takut mati atau takut karena mati itu sakit, saya juga nggak tahu ya. Kalau sakit ya kamu berdoa, Tuhan biarlah saya mati nggak ngerasain sakit, Tuhan biarlah mati dalam tidur aja, meninggal dalam tidur aja. Bagi saya kematian ada sesuatu yang kita perlu embrace. Segala sesuatu yang mulai pasti akan berakhir. It's fine kok. Memang kita bukan Tuhan menurut saya ya. Justru tapi yang paling penting adalah sebelum kita meninggal apa yang kita lakukan. Apakah kita mengisi hidup kita dengan kehidupan yang baik atau kita menyia-nyiakan hidup kita? Matian itu memang akhir kehidupan. Tetapi sebelum meninggal, apa yang kita lakukan? Apakah kamu memberikan hidupmu untuk Tuhan? Apakah kamu hidup egois buat dirimu sendiri? Apakah kamu terlalu menyia-nyiakan waktu? Saya rasa itu isu-isu yang lebih perlu dijawab. Oke, Pastor yang lain gimana? Pertanyaan berikutnya nih agak ngejawab juga ya. What is your response to someone having high anxiety of death? But in the Bible said mati adalah keuntungan. Nah, menarik pertanyaan dari teman berikutnya justru malah ada sedikit ngejawab juga. Pada akhirnya kalau kita tahu abis mati ini kita kemana dan ketemu dengan siapa, saya rasa ketakutan nggak akan segitu mengerikan. Ketakutan jadi mengerikan ketika kita takut kehilangan sesuatu. Gini, bahkan seluruh kekhawatiran dalam hidup kita kalau kita baca di Matius 6 ya. Matius 6 tuh kan ayat 33 kan kuncinya tuh carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya maka semua akan ditambahkan. Kesusahan sehari buat sehari, esok punya kesusahannya sendiri. Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. Jadi kita khawatir karena nampaknya ada segalanya yang lain selain Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mungkin menjelang pernikahan dia takut, aduh gue takut keburu meninggal nggak sempat merit misalnya. Karena buat dia pernikahannya somehow kayak everything, means everything. Makanya dalam hidup penting untuk menyingkirkan semua berhala dari tahta hati kita. Karena yang everything itu harusnya Yesus, bukan yang lain-lain. Betul. Jadi nggak ada everything yang lain selain Yesus, sehingga nggak ada yang sampai kita terlalu takut sampai di level gini. Kematian tuh kan bicara kalau secara duniawi kita rugi ya, kita kehilangannya, kehilangan kesempatan hidup, kehilangan semua yang kita meninggalkan semua yang kita kasihi dan semua yang kita banggakan. Cuman sebagai orang Kristen kita udah nggak punya kebanggaan yang lain. Kita kasih jiwa kita Yesus, yang kita pengen rindukan justru bersama dengan Yesus selamanya di sorga gitu kan. Jadi ketakutan akan kematian itu high anxiety of death tadi harusnya nggak ada gitu. Dan itu yang mesti dikulik lebih dalam ke jiwa kita yang dalam hidup kita. Apakah ada segalanya yang lain selain Tuhan? Kalau misalnya kalau sampai misalnya tidak bisa menguasai sampai begitu, saya kira nggak ada masalah untuk pergi ke psikolog ya, atau mungkin mau DM secara personal jelasin kenapa takut kematiannya itu benangnya apa itu. Arahnya ke situ kenapa ada benang? Ya, benang khusus itu kan mesti diurai gitu ya. Dan saya kira kalau ini sampai dibawa ke pernikahan juga tidak baik tentunya. Ya, tidak baik karena kan saya percaya bahwa ketika seorang menikah dia akan memasuki sebuah kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang baru yang penuh dengan kebahagiaan lah ya. Ya doa kita semua ya, dan bukan jadi malah dihantui oleh ketakutan nanti saya mati nggak ya, kenapa ya ini begini ya, saya rasa begini, wah napas saya udah mulai sesak nih, ini bagaimana, itu kan banyak banyak ininya ya, itu aja faktor-faktornya yang menjadikan kita coba jawab di question box berdasarkan likes ya, karena ini nampaknya ada yang likes-nya banyak. Jadi berikutnya pertanyaannya adalah gimana cara merelakan dan mengikhlaskan seseorang. Nampaknya banyak kali jiwa kita sakit karena itu ya. Kita kecewa, mungkin ada yang meninggal atau kita ditinggalkan oleh orang. Itu dua hal. Gimana bisa merelakan itu, Pastor Al, mungkin? Mengikhlaskan seseorang. Baik mungkin meninggal atau dia pergi. Dan mengikhlaskan. Kita angle-nya menurut saya secara pribadi mungkin angle-nya harus diganti sedikit. Kamu kan berpikirnya kan gimana cara merelakan. Tapi mungkin kamu perlu mikir apa yang terjadi jika saya merelakan dan mengikhlaskan. Karena merelakan mengikhlaskan itu sebuah keputusan. Itu keputusan. Istri saya tidak selalu dalam kondisi emosi yang terbaik, tetapi di dalam keadaan pada waktu saya share sedikit, istri saya pada waktu dia lagi mau ngampunin itu di masa-masa sebelum kamu nikah mengampunin, kalian tahu tangannya gemeteran.
gemeteran, saya ingetan gemeteran dan air matanya tuh ngalir terus. Saya tahu dia itu luka, dia itu banyak pain dalam perasaannya dia. Tetapi dia sudah decide, dia sudah yakin dari kepalanya dia, di pikiran dia bahwa saya mau memilih untuk ampunan. Walaupun susah, gimana pun caranya saya memilih untuk ampunan. Saya tahu ngampuni baik, saya tahu mengampuni itu membebaskan jiwa saya. Jadi kamu jangan mikirnya caranya gimana. Enggak gitu cara. Kamu harus tahu dulu bahwa ini adalah sebuah keputusan. Kamu nggak bisa nunggu perasaan kamu untuk sampai rela. This is sebuah keputusan. Dan pada waktu saya doain satu-satu, istri saya bilang, di dalam nama Yesus saya lepasin pengampunan sama ini, saya lepasin pengampunan sama ini. Makin lama tangisannya makin besar. Tetapi setelah itu, she gets better. Dilepaskan itu. Semua dimulai dari keputusanmu. Bahwa apakah pertanyaannya adalah kamu rela nggak kamu memutuskan itu? Saya rasa itu sih. Ya, itu sih. Ya, oke. Ada dua ya mungkin ya. Aku juga tambahin dikit ya Pastor. Tadi aku udah bagian. Jadi kalau merelakan orang yang meninggal misalnya, kita mesti ingat dia bukan punya kita. Dia punyanya Tuhan. Jadi Tuhan nggak ngambil dia dari kita, nggak. Tuhan itu punyanya dia. Tuhan nggak perlu ngambil yang punyanya sendiri. Emang berpulang kepada yang empunya. Jadi dalam kehilangan kita diingatkan biasanya bahwa emang itu bukan punya kita. Pada at the end of the day yang kita miliki dan kekal yang jadi our portion forever, bagian kita selama itu cuma Tuhan. Nah yang kedua, kalau tadi ditinggalin sama orang-orang yang demikian, misalnya contoh, kita mungkin dulu pacaran gitu ya, terus ternyata pacar kita selingkuh, terus dia pergi sama orang lain misalnya, kita harus belajar ngelihat bahwa nampaknya emang Tuhan punya yang lebih baik gitu, bukan dia gitu. Dan itu ngebantu juga sih untuk let go sih, untuk merelakannya. Itu contoh ya, kadang mungkin kerjaan kita bermasalah atau dikeluarin, difitnah misalnya di kerjaan kita, yang kita harus let go itu. Dan itu juga part of being menyadari bahwa pasti Tuhan punya yang better di depan. Gitu. Ya, itu sih paling. Tambahan dikit aja. Oke. Ini pertanyaan berikut. Mana ya? Ini udah. Ini yang udah dihapus-hapusin gimana caranya? Nggak bisa sih. Iya, nanti saya. Nah, ini sama nih, struggling moving on from my ex nih, tadi udah kejawab juga kayaknya, nggak sengaja kejawab. Ini trauma karena masa lalu. Sorry, kalau kamu masih mau bingung setelah moving on from your ex, kamu lihat yang 3 poin yang saya share. Kamu renungin baik-baik, kalau perlu kamu lihat IG live ini lagi. Dan kamu lihat sermon saya yang kemarin. Kuncinya cuma di 3 itu. Kamu puter gimana, kamu harus punya pengharapan, kamu harus mengambil makna, dan kamu harus udah itu aja. Tuhan pasti bekerja kok untuk menopang kamu. Ya. Ya, terus ini ada pertanyaan balik ke pelayanan tadi. Kembali tentang pelayanan di gereja, bukan ingin dihargai atau bagaimana, tapi karena memang kesatuan sama pelayan atau sama anggota menurut saya kurang, dan seorang pemimpin dalam komunitas pemuda juga tidak ada. Menurut Pastor gimana? Ya, kita fokus ke yang nyambung aja ya, kadang kan nggak semuanya nyambung ya. Gereja kan isinya banyak orang ya, apalagi pelayanan. Kalau kita paksa semuanya untuk jadi satu lembar, kayaknya susah. Akan ada orang-orang yang dia asik sendiri. Dan kalau kita juga jadi orang yang menuntut ya dalam pelayanan, kita akan terus kecewa sih. Kuncinya dalam pelayanan adalah ya kita memberi, bukan mencari sesuatu untuk kita ambil buat kita. Nggak ada. Kita justru udah memiliki Kristus, dan kita saat di pelayanan kita istilahnya mau berusaha mengembalikan. Adalah sebenarnya nggak mungkin kita membayar yang tidak mungkin terbayar. Tidak membalas yang tidak mungkin terbalas, yaitu cintanya Tuhan. Jadi pelayanan nggak mestinya dipenuhi dengan berbagai, ini mestinya gini nih. Semakin nuntut, semakin kecewa pasti. Itu udah golden rule lah kalau dalam pelayanan. Pada akhirnya kita ini kan, kalau kata pendeta zaman dulu tuh, kita ini kan bahasa Ibrani atau Yunani itu kan kayak keset ya. Keset kalau bikinnya kayak tulisannya welcome ya, tetap aja welcome ya pada akhirnya. Iya betul. Welcome. Iya. Keset welcome, betul. Welcome kan gitu. Jadi itu sih yang mesti diingat sih ketika apalagi di pelayanan ya, mental-mental yang berusaha mencari baik kesatuan atau kompakan atau pengakuan atau penghargaan, itu udah mesti diminggirin karena ini bukan tentang kita. Tadi Pastor Al juga sempat bilang gitu, bukan tentang kita, dan itu penting banget. Ini ada yang nanya nih, cukup personal nih, kira-kira berapa lama kita bisa sembuh Pastor Al melakukan 3 hal yang tadi tuh? Nggak ada yang tahu. Iya, karena ada yang tahu. Orang beda-beda dramanya.
Ya, lukanya ya, seberapa betul. Dan dalam, kadang, terus seberapa. iya, Ya, betul. Dan juga kadang ada luka-luka yang memang dia, ya mungkin sakitnya berkurang, tapi bekas lukanya ada. Tapi kita juga perlu ya, sadar bekas luka pun bisa dipakai Tuhan. Mhm, So, mhm, ya, mhm. untuk dan mengingatkan juga kita bahwa dia belum, penyembuh kalau ya. ya, dan belum kalau misalnya gini, ini baru sakit, jiwa yang sakit yang masih bisa ditolerir. Ada orang-orang jiwanya sakitnya yang agak susah sembuhnya, misal orang depres, Ya, orang Ya, perlu waktu bipolar. ya, Ya perlu waktu. itu lebih sulit lagi. Itu udah sampai level betul. harus minum obat dan sebagainya. Ya, Ya, Tapi ya, ya, pertanyaannya kalau sudah di level kita, apakah berarti Tuhan tuh jauh? Enggak enggak. juga. Betul, betul. Itu Tuhan tetap mengasihimu entah jiwamu sakit apa enggak. Cuma saya akan bilang kalau yang masih bisa sembuh, yang masih bisa silakan, oke, go for it. Kamu pursue. Kalau isumu masih hanya isu pengampunan, isu kemarahan, isu stres, dihadapinlah, dibersihin hatimu. Tapi kalau isumu Ya, sudah penyakit, memang udah penyakit mental, nah itu lain lagi. Ya, itu kalau ya. dari saya sih, saya cenderung ke arah situ. Nggak tahu, Pastor Sangat Mhm, betul, gimana? betul. mhm. Setuju sih harusnya. Ya, ini tinggal 8 menit kita jawab dua lagi ya. Aku pilih ya. Yes. Ya, boleh, Em, boleh Dia ya. bertanya nih, oh nih ada yang pertanyaan dua, tapi aku cari satunya lagi di mana nih ntar. Saya akhir-akhir ini sering sekali ada yang sharing soal masalah keluarga atau masalah hidup. Hmm. Dan mereka, bentar, sambungannya mana sih? Sambungannya hilang. Dan mereka, kemana Ya udah, sambungannya? dan mereka aja. Sambungannya hilang. Tadi ada dua. Iya, boleh ya. Ya udah jangan Iya, itu iya, deh. iya, iya. Jadi bingung. Ya. Bentar. Nah ini nih, ada nih. Yang paling saya takuti ke gereja adalah ketemu banyak orang. Trauma-trauma di masa lalu membuat saya takut dan cemas. Itu biasanya ya itu agak kayak karena pernah dilukai oleh orang mungkin sesama orang gereja ya. Jadi ada trauma ke gereja. Padahal yang salah kan bukan Ya. gerejanya, itu kan oknum ya. Mhm, Kita harus mhm. menyadari, menerima kenyataan bahwa kita nggak bisa menyamaratakan semua orang gitu. Kasihan juga yang Mhm. lainnya yang baik-baik aja, yang peduli sama kamu, yang nyariin kamu. Jangan sampai kayak wah semuanya nih punya potensi ya, walaupun semuanya punya potensi melukai kita ya. At the end of the day namanya juga Ya, relationship ya. betul. Ya, Nggak ada ya, jaminan ya. bahwa mereka nggak akan Mhm, melukai, cuman ada mhm. kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan juga untuk dikasihi, diperhatikan, Betul. karena di komunitas kan itu yang kita dapat ya sebenarnya. Ya, Hangatnya betul, betul, persahabatan betul. keluarga, dan jangan sampai kita minggirin itu cuman gara-gara traumanya kita gitu. Sayang sih sebenarnya. Gara-gara paranoid ya, kalau Mhm, bahasa mhm, bahasa mhm. istilah itu kan paranoid ya. Sesuatu yang Ya, bikin ya, kayaknya masih ya, begitu ya. padahal udah enggak. Ya. Ya, Oh, dan apa saya lagi? kira juga kalau kita masuk dalam, misalnya sudah berani ya, lalu masuk ke dalam sebuah komunitas, maka kita juga harus pegang apa yang dikatakan Amsal 4:23, yaitu jagalah hatimu dengan segala Kewaspadaan. kewaspadaan. Kita juga harus bisa melindungi hati kita kalau ada Lindungi orang hati kita. seperti itu. Betul. Itu kan ada hanya individual saja sifatnya. Ya, Masih banyak ya. orang-orang yang menerima Betul. Anda begitu ya. Oke. Betul. Kita guard lah, kita guard yang kita masukin ke jiwa kita ya, kalau Pastor Umin 2 minggu lalu bahas ya. Ya. Apa yang kita konsumsi buat jiwa kita tuh akan sangat berpengaruh sih. Ya, mesti Jangan difilter sampai kita ya. consumed by perlakuan orang di masa lalu ya. Sayang hidup kita ini kan ke depannya masih lebar ya, masa depan kita ya. Karena kalau kita nggak bisa let go masa lalu, atau bahkan menolak melepaskan pengampunan, kita mengkerdilkan, mempersempit masa depan kita sebenarnya. Ini kan pengampunan kan ada quotes bilang gitu ya. Pengampunan nggak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa memperluas masa depan kan gitu. Betul, Jadi betul. itu yang penting sih. Ya. Ini ada satu pertanyaan nih ditulis enggak dikatakan Pastor, untuk kita yang melayani teman komsel yang memiliki mental health, apakah tindakan terbaik yang harus kita lakukan kalau merekanya malah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan rohani? Saya kira kembali lagi kita sudah bahas jemput bola sih. kayaknya ini ya. Kita jemput bola sih kayaknya kita bisa. harus jemput bola. Apalagi Bisa kita yang itu. menyadari ya. Kadang ada orang lain kan yang menyadari tapi nggak peduli. Kalau kita punya tahun lalu kan kita bahas tema kita tuh judulnya empathy kan. Kita empathy. Kalau kita memiliki itu, kita samperin satu-satu, kita langsung one on one. Kalau dia ngerasa balik ke gereja atau pelayanan itu malah justru itu kayak buat dia toxic relationship-nya, ya kita coba bantu dia untuk bawa dia bahkan mungkin kalau perlu ke professional help ya, kayak psikolog atau apa. Nggak ada salahnya juga. Ya, betul. Pada akhirnya kalau udah kita ya. tahu sesuatu yang akut kayak gitu ya, sesuatu yang perlu perawatan intens, nggak salah banget. Ya.
Saya kira waktunya untuk kita, masih belum ya, saya ada 5 menit ya. Satu lagi. Satu lagi deh. Satu lagi ya, satu lagi mungkin ya, satu lagi. Satu lagi kita berdoa nanti. Ya. Apa nih? Ini buahnya. Sambungan kok ujungnya hilang. Iya. Oh, ini ada yang 8 likes ini. ada yang 8 Ya cuma likes. Apa pertanyaannya ini? nggak Iya, lain ya. Ya. lepas dari dosa ya, Lain, sama ya. buat saya bertobat. Lepas dosa tuh Iya, nggak ada bertobat, jalan lain. ya. Dosa tuh nggak bisa dipengking terus hilang gitu, enggak. Dosa tuh harus dilawan dengan pertobatan setiap hari. Emang seperti itu. Baru saya posting hari ini kan. Quotesku kan gitu. Oke. Kalau udah jelas dosa, nggak bisa tumpang tangan terus sembuh atau dikasih obat terus sembuh, kan dia bukan penyakit. Dia mesti diperangi dengan pertobatan. Memang. Itu jawaban dari pertanyaan yang paling banyak di likes. Terus berikutnya ini sama jatuh dalam dosa yang lain. Ini satu lagi, di mana sih sambungan pertanyaannya suka hilang, kita jadi bingung. Wah, ini banyak banget malam ini. Teman-teman, ini kalau yang kira-kira ada yang urgent banget nanti nggak kejawab di kita punya ini, bisa DM masing-masing kami ya. Kami cukup available di IG, Pastor L, aku, Pastor Robert. Anyone juga boleh, NWI Church. Jadi jangan ngerasa kayak, wah, aku udah nanya nggak kejawab. Nggak apa, ditanyain lagi secara personal, kita more than willing to help. Karena kami hamba Tuhan ada di sosial media, bukan mau jadi selebgram ya. Kita bukan mau eksis, tapi mau hadir. Gitu ya. Hadir untuk membantu kita pada akhirnya hamba, dan itu yang kita coba lakukan. Itu sih kayaknya pertanyaannya cukup ini, aku ke bawah banyak banget, aku jadi bingung. Kita mungkin bisa berdoa banyak juga, nih. Karena udah dua nih emang teman-teman. Boleh, silakan. Ada yang mungkin mau tanya lagi? Ada nggak kira-kira yang mesti di... Ada yang tanya kurang hidup dalam roh sehingga tidak bisa sembuh. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, ini nggak ada hubungannya ya. Sebenarnya mau dibahas nggak ini? Kalau mau dibahas saya tampilin ya. Nah, ini ada nanti aja. Coba. Nanti aja. Oke. Siapa lagi? Ya. Yang mana Pastor? Ada nggak? Ini udah Pastor El. Udah tinggal 2 menit lagi nih, udah deh. Boleh. Ya oke. Kita berdoa deh. Boleh ya. Oke ya, kita tutup dalam doa ya. Oke. Bapak, kami bersyukur untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan terima kasih Tuhan untuk pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih, dan kami percaya bahwa ketika kami membuka hati, kami dan meminta Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bergerak dari trauma menuju ke healing Tuhan. Dan biarlah kesembuhan itu terjadi pada setiap daripada saudara-saudara kami yang sedang mengalami trauma demi trauma. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Yesus dan pengorbanan Yesus membawa kami untuk menyadari bahwa semua sudah ditebus ketika di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berdoa untuk teman-teman yang masih terus berjuang. Tuhan kiranya berikan kekuatan, berikan terus pengharapan, iman, dan kasih yang percaya bahwa Engkau akan memberikan kemenangan kepada setiap daripada kami yang senantiasa terbuka dan bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pastor El. Amin.